Kembali lagi bersama Dasa. Hari ini kita akan melanjutkan kisahnya ke alur cerita EXO Next Door ke bagian yang ketiga, yang juga merupakan bagian terakhir dari EXO Next Door. Terlihat Sehun membawa foto masa kecil Yoni dan menunjukkannya pada Dio. Dio pun mengagumi Yoni kecil yang menurutnya sangat imut. Sehun kemudian menunjukkan foto anak laki-laki di samping Yoni yang mereka kira adalah Chanyol. Di ruangan lain, Baekhyun dan Chanyol sedang membuat lagu. Namun, Chanyol kesulitan memikirkan melodi yang bagus. Baekhyun kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Suho yang mungkin depresi karena tak betah berada di rumah sakit sendirian. Chanyol kemudian teringat dengan botol yang ia jatuhkan tanpa sengaja dan menyebabkan kaki Suho belum sembuh juga sampai sekarang. Kemudian Chanyol berkata dengan tegas akan mencari Leontin kakeknya yang satu lagi untuk mengakhiri segala kesialan yang menimpa dirinya. Kemudian Chanyol pergi ke dapur. Sehun dan Dio terus memperhatikan Chanyol, dan mereka pun menjadi tidak yakin jika laki-laki yang bersama Yoni di foto adalah dia. Sedangkan Yoni di rumahnya sedang memimpikan kakek Chanyol. Adegan selanjutnya, Chanyol mulai mencari kalung sang kakek di berbagai sisi. Karena kepanasan, ia kemudian melepas sweaternya dan menggantungnya di alat menggantung. Dan seketika pintu rahasia terbuka. Ruangan itu begitu gelap dan sempit. Yoni yang hendak mencari pakaian kotor pun menemukan fotonya tergeletak di meja. Ia menatapnya sebentar, kemudian menyalahkan adiknya karena foto tersebut. Yoni terus berjalan dan melihat sweater Chanyol yang bergantung. Yoni mengambilnya, lalu masuk ke ruangan rahasia karena penasaran. Sampai di dalam, pintu pun tertutup dengan sendirinya. Mendengar ada suara orang, Yoni bersembunyi. Namun Chanyol langsung menemukannya. Sambil melihat sekitar, Yoni membicarakan tentang kakek si pemilik rumah. Ia juga menceritakan tentang teman lamanya yang juga tinggal di rumah itu. Yoni berkata teman kecilnya memberinya tali untuk melompat jika tiba-tiba wajahnya memerah. Chanyol kemudian memberikan petunjuk dengan kata-kata agar Yoni mengetahui jika dirinya lah teman kecil yang sejak tadi Yoni bicarakan. Namun Yoni tak menanggapi. Ia terus saja membicarakan teman kecilnya tersebut. Chanyol pun kesal karena Yoni terlalu bodoh hingga tak mengingat jika dirinya adalah anak kecil itu. Chanyol hendak pergi keluar, namun ia kembali dengan panik karena pintunya tertutup. Mereka pun tak mengetahui cara membukanya kembali, sehingga Sehun dan Baekhyun yang sedang asik bermain game pun tak mendengar. Sedangkan adik Yoni dan ibunya tertidur di sofa menunggu kepulangan Yoni. Yoni dan Chanyol hanya bisa menunggu dan berharap ada yang menyelamatkan. Sesekali keduanya pun curi-curi pandang. Chanyol yang sudah tak tahan dengan kecanggungan pun langsung berdiri dan berteriak mengatai Yoni bodoh. Karena ia tak juga mengingatnya. Chanyol kembali menanyakan Yoni tentang siapa dia yang saat ini berada di hadapannya. Yoni sepertinya benar-benar bodoh dan membuat Chanyol terus menahan emosinya. Yoni mengira Chanyol sedang memberinya kuis. Karena Yoni tak juga mengetahui maksudnya, Chanyol pun langsung berkata jujur jika dia adalah Park Chan yang merupakan cucu kakek pemilik rumah tersebut. Yoni pun kaget. Hari sudah pagi, ibu Yoni pun memeriksa kamar Yoni dan tak menemukan siapapun di sana. Begitu pula dengan Baekhyun. Ia tak menemukan Chanyol di kamarnya. Yoni dan Chanyol masih di dalam ruangan rahasia. Mereka mengobrol layaknya teman yang sudah lama tak bertemu. Sedangkan di lain tempat, ibu Yoni mencari keberadaan anaknya. Dan juga adik Yoni sampai-sampai berkeliling sambil membawa sketsa tak jelas yang dianggap mirip wajah kakaknya. Dio, Baekhyun, dan Sehun juga sibuk mencari. Tak lama adik Yoni menelpon Sehun dan memberitahu jika kakaknya sejak semalam belum pulang. Mereka pun kaget.
Baekhyun beropini jika Chanyeol dan Yoni hilang berdua semalaman. Kemudian terlihat Dio yang sepertinya terbakar jiwanya karena tak rela mendengar hal tersebut. Mereka juga menjadi curiga pada Chanyeol yang selama ini sering mengganggu Yoni seperti orang yang menyukainya. Adegan beralih. Ketika Yoni dan Chanyeol sedang mengobrol, terdengar suara dari luar yang membuat mereka bangkit dan berlari ke arah pintu. Namun tiba-tiba lampu padam. Chanyeol kemudian melihat kalung yang selama ini ia cari berada di leher Yoni. Chanyeol pun heran. Suara yang sebelumnya mereka dengar ternyata adalah suara adik Yoni yang sedang berlatih bela diri menggunakan benda yang telah membuat Chanyeol dan Yoni terjebak. Adik Yoni yang mendengar suara pun heran. Ia kemudian tak sengaja menekan kayu tersebut dan pintu rahasia kembali terbuka. Sampai di rumah, Yoni yang kedinginan malah dimarahi sang ibu. Sedangkan Baekhyun dan Sehun penasaran bagaimana keduanya bisa terjebak dan menghabiskan waktu semalaman bersama. Dio yang juga berada di situ pun hanya mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya Chanyeol, kemudian pergi seperti orang yang terbakar api cemburu. Setelah kejadian itu, Yoni melihat fotonya dan baru menyadari jika Chanyeol benar-benar temannya, yang sekarang sudah menjadi sangat terkenal. Kemudian Chanyeol mengirim pesan untuk segera datang bekerja. Dio yang sedang membaca naskah persilahkan Yoni masuk ke ruangannya dan memberinya secangkir kopi. Pembicaraan pun dimulai. Namun saat Yoni menyebut nama Chanyeol dengan panggilan Chan, Dio kaget karena hanya orang yang sudah dekat dan bertemanlah yang bisa saling memanggil nama. Yoni pun menceritakan tentang pertemanannya yang baru terungkap setelah mereka terkurung di gudang rahasia. Yoni terus menceritakan tentang Chanyeol di masa lalu, dan hal tersebut membuat Dio merasa kurang nyaman. Dari sini sebenarnya dapat diketahui jika Dio menyukai Yoni, namun ia tak memiliki keberanian untuk mendekati Yoni secara terang-terangan, seperti yang dilakukan Chanyeol. Saat Yoni sedang membersihkan meja makan, tiba-tiba Chanyeol mengagetkan. Yoni pun tanpa sadar meneriakinya. Chanyeol tersenyum dan menunjukkan kalung milik Yoni yang ia pinjam. Yoni dengan jujur berkata, jika kalung itu diberikan oleh kakek Chanyeol, gara-gara dirinya terus menangis setelah kepergian Chanyeol. Mendengar cerita Yoni, Chanyeol pun menggodanya. Ia kemudian berkata akan mengembalikan kalung tersebut setelah semuanya berjalan kembali normal. Kemudian Yoni dihubungi oleh Choi Min-hwan. Chanyeol merampas HP Yoni dan meminta Choi Min-hwan berhenti menghubunginya. Chanyeol pun mengaku sebagai pacar Yoni. Dio pun memperhatikan dengan perasaan yang teriris-iris. Chanyeol juga mengajak Yoni berkencan dan mengatakan pada Yoni jika cinta pertamanya bukanlah Choi Min-hwan, melainkan dirinya. Dio yang masih berdiri di sekitar mereka pun kali ini benar-benar merasa dunianya hancur. Entah apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Dio. Ia berjalan ke arah Yoni dan Chanyeol dengan tatapan kesal. Sampai di depan mereka, HP Dio berdering dan terdengar perkataan Suho menghilang. Dio pun langsung kaget. Setelah Yoni pulang, Baekhyun, Dio, Sehun, dan Chanyeol membicarakan tentang hilangnya Suho. Anggota yang berada di lokasi lain pun khawatir dan saling menunggu kabar. Yoni yang tak mengetahui masalah EXO pun sangat senang karena akan kencan dengan Chanyeol. Adegan berpindah. Suho beristirahat di pinggir laut sambil mengingat perkataan dokter jika kakinya belum bisa sembuh dalam waktu dekat. Tak lama Dio menelpon. Selesai menelpon, Suho pergi ke studio tempat mereka biasa berlatih dance. Sedangkan anggota masih terus mencari keberadaan Suho.
Chanyeol yang meninggalkan HP di mobil pun tak mengetahui jika Yoni mengirim pesan. Chanyeol kembali merasa bersalah atas ketidaksengajaannya melukai kaki Suho. Dio kemudian memberitahu jika Suho sudah menghubunginya. Hingga pagi tiba, mereka masih belum mendapatkan kabar tentang keberadaan Suho. Namun tak lama, Chanyeol bangkit dan berkata ia mengetahui suatu tempat yang mungkin saja didatangi oleh Suho. Chanyeol pun segera pergi. Karena sibuk mencari Suho, Chanyeol yang hari ini akan berkencan pun lupa dengan janjinya. HP-nya juga masih berada di manajer. Di tempat lain, Suho terlihat sedang berlatih. Ia memaksakan diri melakukan tarian meskipun kakinya masih sakit. Tiba-tiba Chanyeol datang dan tersenyum lega karena menemukan Suho di studio dance. Mereka kemudian mengobrol. Suho merasa bersalah dan memberitahu jika ia akan meninggalkan grup sampai kakinya membaik. Adegan beralih. Yoni yang sudah siap berkencan menunggu Chanyeol di tempat bermain dekat rumah. Tempat itu dulu mereka berdua biasa bermain. Suho dan Chanyeol kemudian dikejutkan dengan kehadiran Sehun, Baekhyun, dan juga Dio. Mereka langsung menghubungi anggota yang lain. Waktu terus berjalan. Meski cuaca begitu dingin, Yoni masih menunggu kedatangan Chanyeol. Dio dan rekan yang lainnya baru saja kembali. Dan tak sengaja Dio melihat Yoni yang sedang menunggu Chanyeol di ayunan. Sesaat Dio memperhatikan Chanyeol yang sedang tidur. Beberapa menit kemudian, Yoni merasa senang karena mengira yang ada di hadapannya merupakan Chanyeol. Namun ternyata ia adalah Dio. Yoni kemudian memberitahu jika ia tak ingin kehilangan Chanyeol. Melihat Yoni yang kedinginan karena menunggu selama 4 jam membuat Dio khawatir dan mengajaknya pulang. Namun Yoni menolak. Yoni tetap bersikeras ingin menunggu. Dio pun pulang dan memberitahu Chanyeol. Chanyeol kemudian berlari menemui Yoni. Karena Yoni terlihat kedinginan, Chanyeol meletakkan kedua telapak tangannya di pipi Yoni. Sementara di rumah Dio merasa sedih karena Yoni lebih menyukai Chanyeol. Dio yang sejak awal menyukai Yoni kini hanya bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Baginya, Yoni adalah gadis pertama yang ia ulurkan tangan tanpa ragu, dan juga gadis pertama yang ia ajak untuk berteman. Setelah apa yang terjadi, Dio merasa kecewa terhadap dirinya yang terlalu lambat, sehingga ia tak bisa membagi kenangan bersama Yoni. Dio pun tak lagi ingin meminta seorang gadis untuk berteman dengannya. Setelah berkencan dengan Chanyeol, Yoni merasa sangat senang. Dan hari berikutnya pun tiba. Chanyeol diam memikirkan keberangkatannya yang lebih cepat dari perkiraan. Ia dan teman-temannya akan pergi dari rumah tersebut. Chanyeol kemudian bercerita bahwa ada seorang menyukai gadis tapi tak berani memberitahu bagaimana perasaannya. Cerita tersebut adalah tentang diri Chanyeol sendiri. Yoni yang sedang bersih-bersih hanya diam mendengar. Lalu Chanyeol meminta maaf dan langsung memecat Yoni karena mereka akan pergi dari rumah itu. Pagi berikutnya, di saat suasana masih sepi, anggota EXO bersiap masuk mobil. Sehun menghubungi adik Yoni untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun adik Yoni tak mengangkat teleponnya. Mereka pun memutuskan untuk berangkat secepatnya. Saat membuka jendela mobil, Sehun melihat adik Yoni berlari mengejar mobilnya. Sehun pun turun dan memeluknya. Kemudian adik Yoni memberinya kopi. Ia berkata menggilingnya semalaman sehingga tak sempat mengangkat telepon dari Sehun. Setelah itu Sehun dan yang lainnya pergi. Ketika sudah agak siang, Yoni datang ke rumah untuk memberikan sup pesanan Chanyeol. Namun sampai di dalam ruangan sudah kosong.
Yoni hanya menemukan tempat gitar yang di dalamnya ada surat dan rekaman lagu dari Chanyol. Kalung yang sebelumnya dipinjam pun ada di sana. Surat dari Chanyol berisi, jika Yoni menjaga kalung itu, ia akan terhindar dari nasib buruk dan juga suatu saat mereka akan bertemu lagi. Dan 6 bulan pun sudah berlalu. Ibu Yoni meminta anaknya untuk membersihkan rumah sebelah. Yoni pun menurut. Dan ia penasaran kali ini siapa yang akan menjadi tetangga barunya. Yoni pergi ke dapur dan menemukan kue beras. Lagi-lagi ia melakukan kesalahan di pekerjaan pertamanya. Ia memakan kue beras hingga tersedak. Dan tiba-tiba saja seorang memberinya air minum. Yoni pun kaget karena EXO kembali menjadi tetangganya. Dan cerita pun berakhir.